kasih, semangat pagi, salam terobosan, salam penuaian. Terima kasih Pastor Yongki untuk kesempatannya. Saya yakin dan percaya Pastor Yongki tadi mengingatkan kita bangun pagi, tidak ada kekurangan sesuatu yang baik, hanya semata-mata karena kasih Tuhan. Tadi kita ngobrol sebentar di awal-awal merdeka, amin. Puji nama Tuhan, saya belum bisa move on dari 17 Agustus, saudara. Karena itu kemerdekaan Indonesia menjadi inspirasi buat saya pagi ini. Biarlah renungan pagi ini bertema bagaimana kita menanggapi kemerdekaan sebagai orang percaya. Bukan Indonesia saja yang merdeka, tetapi kita anak-anak Allah juga sudah dimerdekakan. Amin. Pujian nama Tuhan. Saya mau mengawali dengan cerita simpel yang saya alami. Eh, ya, itu sebab mengenai hyper grace. Dulu sewaktu saya melahirkan anak pertama saya, Robert, 2 minggu atau 3 minggu setelah saya melahirkan, uh, suami saya harus pergi keluar kota. Waktu itu ke Texas untuk dinas, untuk bekerja. Dan saat itu puji nama Tuhan dengan kebaikan kebaikan hati teman yang saat itu lumayan jauh, kota yang jauh, tapi dia mau travel datang ke New York untuk nemenin saya selama masa suami saya pergi kerja di luar kota. Dan dia masak buat saya, dia temenin saya. Dan satu malam saya ingat banget, saat kita makan berdua, dia mengatakan, Irin, kamu percaya nggak sih dengan statement yang kita percaya Tuhan Yesus, diselamatkan Tuhan Yesus, akan masuk surga dan untuk selamanya. Saya bingung ya. Wah, dia jujur aja dia adalah seorang yang saya hormati. Dia kakak yang baik dan saya tahu dia lebih rohani dari saya. Dan tiba-tiba saya ditanya hal yang itu, saya nggak, jujur aja nggak ada persiapan, saudara. Um, saya percaya, saya yakin dan percaya dia lebih rohani, dia tahu firman Tuhan. Nggak tahu itu cuma ngetes atau cuma curious about something, tapi dia menanyakan hal itu. Dan saya yakin dia tahu firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya yakin dia tahu firman Tuhan. Tapi saat itu saya hanya diam sambil makan, saya hanya tergerak untuk berterus terang, untuk jujur menyatakan perasaan saya. Saya jawabnya, kalau kita sebagai manusia menyayangi seseorang, kita tahu apa yang kita buat itu mendukakan seseorang atau melukakan seseorang yang kita sayangi ataupun menyenangkan hati orang yang kita sayangi, itu kita tahu, saudara. Dan saat mendukakan itu pasti kita nggak akan mau menyakiti hati orang yang kita sayangi. Itulah jawaban yang terlintas dari mulut saya saat itu. Eh, saya nggak mau bantah-bantahan firman, saya nggak mau balas-balasan firman. Itulah isi hati saya yang keluar. Dan saat jawaban itu keluar, dia cukup terdiam dan cukup lama. Saya mulai makan, mulai bercanda lagi, tapi itulah jawaban yang saya keluar. Eh, Kalau kita menyayangi seseorang begitu dalam, sama seperti Tuhan Yesus sudah menyayangi kita, dia sudah mati buat kita. Of course, kita nggak mau menyalibkan dia untuk kedua kali. Kita nggak mau mendukakan hati dia kembali. Apa yang kita mau adalah, wah, dia udah mengasihi kita, dia terlebih dulu. Tadi firman penyembahannya, karena dia lebih dulu mengasihi kita. Amin, saudara. Itulah karena dasar kasih Tuhan, kita nggak mau menyalibkan Tuhan untuk kedua kali. Itu yang saya terima. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus disalibkan, menebus kita yang menjadi hamba dosa, kita berbalik menjadi hamba Allah. Kemarin firman Tuhan dari Evangelis William sempat membahas, saya sampai lihat note-nya, oh Galatia, ayat yang sama, Galatia 5 ayat 13. Tapi pagi ini saya tergerak untuk kita belajar bersama-sama
apa makna atau arti atau tujuan kemerdekaan yang Tuhan kasih buat kita sebagai orang percaya. Kalau Tuhan sudah tebus kita di kayu salib, terus apa maknanya? Bagaimana kita menanggapinya? Bagaimana kita menghidupi kemerdekaan kita? Karena ada beberapa orang yang saya tahu, saya dengar sendiri, ini orang Kristen ribet ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, dosa itu. Jadi merdeka apa? Nah, sama-sama yuk kita belajar dari Galatia 5 ayat 13. Kita baca firman Tuhan Galatia 5 ayat 13. Firman-Nya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dikatakan kemerdekaan itu adalah kesempatan, saudara. Kesempatan untuk kita bukan hidup dalam dosa, tapi melayani seorang akan yang lain oleh karena kasih. Itu yang Yesus kerjakan untuk kita. Jadi makna kemerdekaan itu karya penebusan Kristus di kayu salib itu udah menggantikan status kita. Ya, kita merdeka dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Tetapi Tuhan Yesus memberikan itu bukan hanya untuk kita berdiam diri, tapi kita harus menanggapi pengorbanan kemerdekaan yang Tuhan kasih buat kita. Bagaimana salah satunya, bagaimana kita menanggapi kemerdekaan itu. Saya mendapat rema yang pertama adalah kesempatan untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Tadi kita baca amin di Galatia 5 ayat 13. Kita pakai kesempatan itu untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Latar belakang ayat ini di mana Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen di Galatia. Saat itu orang-orang Kristen di Galatia semata-mata hidup dalam hukum Taurat. Dan kita baca yuk Galatia 5 ayat 6. Sedikit mundur, Galatia 5 ayat 6. Firman Tuhan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih, katanya. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kita lompat ke ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup di dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Di ayat 13 dikatakan melayani seorang akan yang lain karena kasih. Jadi firman Tuhan saat ini kita diajarkan hukum kasih, mengasihi. Biarlah kemerdekaan, kita katakan merdeka, kita ditebus oleh kasih-Nya. Amin. Karena itu kita menanggapi kasih, pengorbanan Tuhan, kemerdekaan yang kita terima untuk melayani seorang dengan yang lain. Dengan kasih yang kita terima dari kayu salib. Amin. Puji nama Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Jadi biarlah ini kita introspeksi diri, biarlah firman Tuhan, apa yang kita lakukan saat ini, saat kita melayani di keluarga, saat kita melayani di rumah tangga, melayani di gereja Tuhan, dikasih kesempatan, melayani di masyarakat, di tempat kerja, kita melakukannya bukan karena tugas, bukan karena schedule, bukan karena kita dibayar sama bos,
kita melakukannya. Bukan karena itu. Biar ya itu fondasi kita melakukannya karena kasih. Karena dikatakan kalau tidak ada kasih faedahnya, tidak ada faedahnya, saudara. Pelayanan tanpa kasih itu sia-sia di mata Tuhan. Biarlah kita nggak menggunakan waktu kita dengan sia-sia. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata karena kasih Tuhan, kita menyerapi kasih Tuhan, kita melakukannya dengan kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Melayani dengan kasih, tidak dengan emosi. Itu berbeda, saudara. Melayani dengan kasih tidak sama dengan melayani dengan emosi atau feeling. Karena sebetulnya kasih itu bukan sekedar feeling. Kasih itu adalah Allah sendiri. Amin. Barang siapa tidak, firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, katanya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi biarlah pagi ini kita diingatkan, sama-sama yuk kita menghadap Tuhan. Kita menanggapi kemerdekaan yang Tuhan kasih untuk kita melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Puji nama Tuhan, kesempatan pagi ini, kalau seandainya di antara kita belum ada yang terlibat dalam pelayanan, itu salah satu, saudara. Salah satu kita membalas kasih Tuhan untuk saling melayani seorang dengan yang lain. Saat kita terlibat dalam pelayanan, hati kita datang sebagai pelayan Tuhan, melayani hamba Allah. Amin. Yang kedua, biarlah kemerdekaan itu kita menanggapinya sebagai kesempatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Kesempatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16 kita baca firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Di sini udah jelas banget firman Tuhan, supaya kita menanggapi kemerdekaan itu seperti apa. Bukan menyalahgunakan, tapi sebagai hamba Allah. Kita merdeka, kita dikasih kesempatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Kembali ke cerita awal saya. Beberapa lama kemudian saya baru mendengar latar belakang teman saya yang menanyakan itu. Dia saat itu mengalami pergumulan yang sangat dahsyat. Dia mengalami kejatuhan. Ada pepatah katakan the way we think is our battle mind. The way we think is our battle mind. Cara berpikir kita atau pola berpikir kita ada medan perang. Saat itu dia bergumul, saudara. Saat itu dia bergumul. Tapi biarlah saat pergumulan ada di kepala kita, kita balik lagi ke firman Tuhan. Jangan berbantah-bantahan dengan firman. Kita taat akan firman. Dikatakan hidup perlawanan pikiran kita, jangan kompromi dengan dosa. Hidup dalam firman Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dalam firman sebagai hamba Allah, bukan hamba dosa. Amin. Jangan lagi Tuhan udah tebus kita, dia sudah mati di kayu salib, jangan lagi kita dukakan Tuhan. Amin. Yang ketiga, kemerdekaan itu kita kesempatan untuk kita hidup dalam tujuan ilahi. Yang pertama tadi, kesempatan kita untuk melayani satu dengan yang lain dengan kasih. Yang kedua, kesempatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Yang ketiga, kemerdekaan itu kita tanggapi kita sebagai kesempatan untuk hidup dalam tujuan ilahi. Firman Tuhan Efesus 2 ayat 8. Firman Tuhan Efesus 2 ayat 10, saudara. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ada dua kata yang menarik yang saya terima saat baca firman Tuhan ini.
Pertama adalah dipersiapkan. Kata dipersiapkan. Kedua, sebelumnya. Dipersiapkan yang saya terima adalah saat Tuhan menciptakan manusia. Hari di mana Tuhan menciptakan manusia. Tuhan tuh menciptakan manusia, dia udah ada planning. Ada tujuan-tujuan ilahi yang dia mau manusia ini genapi. Ada tujuan rancangan Tuhan yang ilahi yang disediakan untuk kita sebagai manusia ciptaannya. Amin. Karena itu Tuhan penuh, dia adalah perancang yang luar biasa. Dia merancangkan segala sesuatu yang baik atas hidup kita. Dan kata yang kedua katanya sebelumnya. Sebelumnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu berarti benar ya. Firman ini tuh artinya Tuhan menciptakan kita dengan tujuan-tujuan ilahi yang Tuhan sudah sediakan sebelumnya. Sebelum apa, saudara? Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Itulah planning Tuhan. Jadi penebusan Kristus itulah yang membalikkan kita kembali ke tujuan awal Allah. Di mana Tuhan menciptakan kita. Biarlah semua yang Allah persiapkan untuk manusia, planning-planning yang ilahi, tujuan-tujuan ilahi sebelumnya, sebelum manusia jatuh dalam dosa. Karena itu penebusan kemerdekaan yang kita terima bukan untuk hidup sembarangan, saudara. Tetapi untuk kita kembali ke tujuan semula yang Tuhan ciptakan kita dari awalnya. Yaitu di mana kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Kembali ke rancangan Allah sebelumnya. Sebelum kita jatuh dalam dosa. Amin. Tujuan ilahi. Itulah kesempatan kita, cara kita menanggapi kemerdekaan kita. Kembali ke tujuan Allah. Tujuan ilahi yang Tuhan sediakan untuk kita. Yang keempat adalah kesempatan untuk kemerdekaan itu adalah kesempatan untuk kita hidup kembali dalam damai sejahtera dan sukacita. 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Roma 14 ayat 7 dikatakan juga. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh Allah itu adalah Roh Kudus. Jadi di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita baca satu firman Tuhan lagi, Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Yesus memberi damai sejahteranya untuk kita. Dia berikan kemerdekaan, dia tebus kita di kayu salib untuk kita hidup dalam damai sejahtera. Kembali dalam kasih karunia Tuhan. Puji nama Tuhan. Karya keselamatan Tuhan Yesus diberikan buat kita untuk kita memperoleh kemerdekaan. Tapi bukan untuk hidup sebagai manusia yang sembarangan lagi, saudara. Kita harus kembali ke tujuan awal. Saya tutup dengan firman Tuhan Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 ayat sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dikatakan hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Jadi sekali lagi, kita harus hidup dalam kebenaran. Kita ditebus, yes.
tapi kita harus hidup dalam kebenaran hari lepas hari, supaya kita mengerjakan keselamatan kita bertekun, saudara, bertekun kembali ke rancangan awal Tuhan. Amin. Jadi cara kita menanggapi kemerdekaan, kalau orang-orang nanya kemerdekaan orang Kristen itu apa sebenarnya? Kemerdekaan itu kita harus tanggapi dengan hikmat, dengan benar. Yang pertama, kesempatan untuk kita melayani dengan kasih. Yang kedua, kesempatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba Allah. Yang ketiga, kesempatan kita untuk kembali hidup dengan tujuan awal yang Tuhan sediakan. Tujuan ilahi kembali yang tadinya digagalkan oleh si jahat, kita jatuh dalam dosa, kembali karena penebusan Yesus di kayu salib. Yang keempat, kesempatan untuk kita hidup kembali dalam damai sejahtera dan sukacita, yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekian firman Tuhan yang saya terima dan saya bagikan. Izinkan saya berdoa. Bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Atas penebusan-Mu di kayu salib kami menjadi orang-orang yang merdeka. Kami bukan lagi menjadi hamba dosa tetapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami diingatkan kembali bagaimana untuk menanggapi, menghidupi kemerdekaan yang Kau berikan atas kami. Terima kasih atas kemerdekaan Tuhan yang Kau berikan dari karya kasih-Mu di salib Tuhan, hanya untuk semata-mata untuk memerdekakan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kemerdekaan itu menjadi kesempatan untuk kami melayani satu dengan yang lain oleh kasih yang kami terima di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kesempatan itu kami menjadi hamba Allah, kembali menjadi hamba Allah, bukan hamba dosa lagi Tuhan. Supaya kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, setia di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan yang kami terima. Kami ditebus oleh-Mu, kami menjadi merdeka oleh-Mu untuk kembali menjadi dengan tujuan ilahi yang Kau sediakan atas kami. Segala sesuatu yang baik yang Kau sediakan atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, beri kami hati kebijaksanaan untuk melakukannya hari lepas hari, menanggapi kemerdekaan yang kami terima daripada-Mu Bapa, supaya kami tidak menyimpang Bapa, tidak lagi mendukakan Engkau, tidak lagi mengecewakan Engkau, tidak lagi menyalibkan Engkau, tapi mengerjakan keselamatan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang mau menanggapi dengan baik, dengan benar keselamatan kemerdekaan yang kita terima, katakan amin.